Waalaikumsalam. Bu Arlin, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah Mbak Endah. Pada pertemuan kita kali ini, apa sih yang akan Ibu Arlin perbincangkan dengan saya? Ini Bu Endah, saya tuh punya sesuatu yang harus dipecahkan tentang kemampuan siswa saya di dalam hal numerasi gitu. Jadi kemampuan numerasi di sekolah saya rendah begitu Bu Endah. Oh, jadi permasalahannya adalah kemampuan numerasi murid di sekolah Bu Arlin itu rendah ya Bu, begitu ya Bu Iya, ya? iya Bu Endah. Oke, kira-kira Bu Arlin harapannya dari perbincangan kita ini pengennya seperti apa sih yang diharapkan Bu Arlin dalam perbincangan kita ini? Saya menginginkan setelah perbincangan ini, saya mampu meningkatkan kemampuan peserta didik saya dalam hal numerasi. Utamanya di domain aljabar begitu Bu Endah. Jadi pengen ada solusi untuk meningkatkan numerasi murid ya, terutama di domain aljabar begitu ya Bu Arlin ya. Ya, soalnya begini Bu Endah, kita itu kan yang namanya numerasi itu bukan hanya kemampuan bermatematika begitu ya, bermatematika 1 tambah 1 begitu ya, atau perkalian saja, kan tetapi dalam hal numerasi ini manusia atau peserta didik itu harus mampu menyelesaikan masalahnya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Jadi yang saya inginkan, yang tujuan saya itu utamanya peserta didik saya itu memahami konsep numerasi sebagai kecakapan hidup begitu. Ketika mereka terjun atau sudah menghadapi kehidupannya, mereka mampu memecahkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan bilangan begitu. Sebab kan ya dalam agama pun ada yang namanya zakat kan, kewajiban orang Islam juga ada yang namanya zakat, itu kan kehidupan sehari-hari juga ya, kecakapan seseorang dalam hal menghitung ya. Kalau misalkan peserta didik atau manusia lah ya, orang itu sudah mempunyai katakanlah harta, dia harus membayar zakatnya, kalau tidak mampu menghitungnya itu kan susah juga begitu ya. Tidak bisa juga harus mengandalkan orang lain. Nah, jadi tujuan saya itu pinginnya saya meningkatkan kemampuan peserta didik saya dalam hal numerasi itu supaya mereka mampu memahami konsepnya dan mampu menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari begitu, Bu Enda. Gitu ya. Jadi Bu Arlin itu harapannya pengen murid-murid itu paham numerasi dan juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka itu ya Bu, begitu ya Bu ya? Oke. Iya, itu Ya, tujuannya Bu. itu ya Bu ya. Terus menurut Bu Arlin atau pengamatan Bu Arlin untuk kriteria murid yang paham numerasi itu seperti apa gitu Bu? Kalau menurut saya, kriteria siswa yang paham akan numerasi itu, ini tadi saya katakan kan dalam hal konteks aljabar dulu lah, yang ini ya, yang dasar begitu. Mereka mampu hitung-hitungan dengan betul pun, atau menyelesaikan soal-soal cerita yang berdasarkan bilangan gitu ya, itu sudah sudah menjadi kriteria begitu. Oh gitu. Jadi dilihat dari nilainya berarti ya. Berarti kalau begitu itu melibatkan orang lain Bu gitu. Melibatkan orang lain untuk
Bu Arin kan untuk mendapatkan nilai numerasi dia sudah paham itu dengan aljabar sudah baik, berarti kan sudah melibatkan orang lain itu kan Bu ya gitu. Jadi siapa itu yang Ibu libatkan gitu untuk pembuktian bahwa anak itu Eh, sudah mampu gitu. Pertama guru matematika, Hmm. Atau yang lainnya, selanjutnya selanjutnya guru matematika. guru-guru Selain guru guru matematika, selain guru matematika, guru mata pelajaran yang lain bisa itu kan di matchingkan gitu ya, setiap mata pelajaran, setiap materi yang berhubungan dengan hitung-hitungan itu bisa dikolaborasikan, bisa dikaitkan begitu. ya. Contohnya seperti guru PAI juga bisa, mata pelajaran PAI dalam hal penghitungan zakat begitu ya, terus dengan guru IPA begitu. Jadi bukan hanya guru matematika saja. Jadi semua guru mapel bisa ya untuk menerapkan numerasi itu ya Bu gitu ya. Nah, tadi kan Bu Arin anak itu kurang. Bu Arin melihat bukti bahwa murid Bu Arin kurang itu dari mana ya Bu? Yang pertama saya lihat bukti bahwa murid saya itu kurang dalam hal numerasi dalam rapat pendidikan. Rapat mutu saya dari tahun kemarin itu bukannya ada peningkatan, akan tetapi malah menurun, dan itu di numerasi akar masalahnya domain aljabar itu perlu diintervensi. Begitu Bu Endah. Oke, berarti dari bukti fisik rapat pendidikan yang tahun kemarin ya Bu ya, Ya, itu berlabelnya kurang gitu di numerasi ya Bu ya. ya, di numerasinya begitu kurang, dan itu perlu dibenahi begitu, perlu dibenahi. Dan selain itu juga saya melihat memang apa ya, kemauan dan minat peserta didik saya akan angka-angka itu saya lihat kurang. Buktinya dalam hal yang dasar aja ya, perkalian beda dengan siswa-siswa yang dulu gitu ya. Katakanlah zaman kita kalau perkalian itu sudah wah, ini kalau kayaknya siswa saya, terutama siswa saya, kayaknya kalau melihat mendengar angka itu wah sudah bagaimana ya? Sudah takut sudah takut, tidak mau. Jadi minatnya sudah tidak ada. Ketika guru matematika ya kan suka ada raraban ya kalau istilahnya zaman dahulu untuk apa meningkatkan kemampuan mereka dalam hal perkalian, mereka itu kebanyakan gitu ya, tidak semua sih, tidak semua, tapi kebanyakan mereka tuh malah bagaimana, malah menghindar gitu dalam hal kegiatan pembiasaan tersebut. Itu Benda. Berarti penyebab dari kurangnya minat numerasi murid itu apa sih Bu sebenarnya? Sepengetahuan Bu Arlin gitu. Kalau sepengetahuan saya ada juga penyebab dari hal apa ya, gurunya yang kurang memotivasi tentang numerasi itu. Jadi memang sebetulnya Bu Endah, saya jadi teringat tahun kemarin memang kami tidak punya guru matematika. Iya memang begitu ya, itu mungkin salah satu sebabnya juga gitu, karena kan kalau bukan di bidangnya beda lagi kan dengan ya guru yang memang diperbantukan begitu, dipaksakan lah istilahnya begitu. Jadi mengayominya, membimbing siswanya juga berbeda gitu, bahkan jadi kemungkinan minatnya berkurang, minat mereka berkurang dari hal tersebut juga mungkin penyebabnya. Ya, jadi kesimpulannya minat berkurang dari numerasi murid itu karena guru matematika orang kompeten ya, karena memang bukan di bidangnya, dia bukan berijazah dengan guru matematika begitu ya, Bu Adin ya gitu ya. Berarti guru semoga sama-sama belajar untuk numerasi seperti begitu ya. Ya, salah satunya itu. Salah satunya itu. Ada yang lain Bu selain yang guru matematikanya kurang kompeten gitu? Itu kita juga sebetulnya kan yang namanya numerasi bukan tanggung jawab sepenuhnya guru matematika ya.
Jadi pengenalan atau pemahaman tentang numerasi khususnya di domain aljabar memang tidak menyeluruh dikenalkan dari setiap mapel yang utamanya yang terkait lah gitu ya, mapel yang terkait kepada peserta didik. Jadi kurangnya sosialisasi terhadap peserta didik tentang numerasi domain aljabar, juga memotivasinya memang kurang. Kita terfokusnya memang tadinya kan berpikirnya hanya itu tanggung jawab guru matematika, padahal kan bukan begitu ya. Jadi selain guru matematikanya yang memang bukan bidangnya, juga kemampuan kami, guru-guru yang terkaitnya kurang memotivasi dan kurang mensosialisasikan kepada peserta didik. Kurang melatih begitulah. Ya. Jadi yang kedua itu adalah motivasi semua guru juga kurang ya untuk murid-murid tersebut dalam hal numerasi ya, begitu ya Bu Arlin ya. Nah, untuk selanjutnya upaya dari Bu Arlin untuk meningkatkan numerasi murid itu apa ya Bu ya? Ya, karena saya juga berpikir tadi salah satu kendalanya itu dari GTK-nya ya, kompetensi gurunya atau tenaga pendidiknya. Jadi saya berpikir saya akan mengajukan kepada Bapak Kepala Sekolah dan tim untuk mengadakan IHT atau pelatihan terkait numerasi itu. Jadi meminta waktu yang khusus, bahkan mengundang ahlinya begitulah, ahli di bidang numerasi, supaya kita semua guru-guru di saya lebih paham lagi akan numerasi sehingga bisa menerapkan, mensosialisasikan, memotivasi kepada peserta didik kami begitu. Jadi rencananya akan melakukan IHT ya begitu ya, tentang untuk numerasi ya Bu ya. Selain itu ada lagi nggak upaya dari Bu Arlin gitu? Oke, karena memang kebetulan kami sekarang punya P3K di guru matematika, alhamdulillah Bu Endah sudah datang guru P3K-nya. Saya akan berkolaborasi dengan guru matematikanya, akan membicarakan gitu, memberitahukan kepada beliau bahwa keadaan siswa saya di sekolah saya ini seperti ini berdasarkan rapot mutu, dan berkolaborasi untuk saling membantu lah begitu ya, supaya peserta didik kita di bidang numerasinya tidak kurang lagi. Jadi sudah ada guru baru ya matematika yang lebih kompeten gitu ya Bu ya gitu. Jadi untuk komitmen dari rencana yang 2 itu mana kira-kira yang akan Bu Arlin lebih dulu lakukan? Saya akan berkolaborasi dulu. Iya. Berkolaborasi dulu dengan guru matematika dan guru minimalnya guru yang terkait dengan numerasi lah. Tim kita akan buat tim di komunitas praktisi kita, di kombel kita, buat kelompok untuk buat kelompok atau buat tim ya untuk mengatasi hal tersebut, memecahkan hal tersebut. Minimalnya kita membicarakan bagaimana sih solusinya begitu. Oke. Selain itu siapa aja yang akan dilibatkan Bu? Yang akan dilibatkan tentunya guru tadi ya, guru matematika, guru IPA, dan guru-guru yang lain, terus kepala sekolah tentunya Bu, kepala sekolah, terus tim pengelola keuangan. Oh iya, selain pendukung dari guru ya Bu ya, yang lain dari pendukung yang lain gitu, ada lagi nggak untuk merealisasikan upaya dari Bu Arlin ini gitu? Ada tenaga ahli. Tenaga ahli di bidangnya atau narasumber begitu ya, karena kami juga perlu masukan-masukan yang lebih ahlinya mungkin dari luar begitu ya, dari luar sekolah, dari luar tenaga pendidikan, bisa diambil dari tempat-tempat les begitu, tempat kursus begitu. Yang penting tenaga ahli di bidang itulah. Iya.
Jadi upaya sudah sangat bagus sekali ya Bu Adin ya dari upaya-upaya Bu Adin itu. Nah, komitmennya kapan ini akan dilaksanakan gitu Bu? Komitmennya untuk berkolaborasi itu saya akan langsung besok juga minggu ya, pekan ini saya langsung akan berkolaborasi dengan guru-guru terkait. Dan untuk pengajuan IHT pun kita kan harus berkoordinasi lagi dengan kepala sekolah dan tim pengelola keuangan. Itu juga di pekan ini akan saya lakukan. Jadi yang untuk jangka waktu terdekat ini akan melaksanakan dengan kolaborasi dengan guru matematika tersebut ya, karena yang memang sudah siap gitu ya Bu ya, gitu Ya. ya. Nah, Mbak Adin, kita sudah ada di akhir ya, di akhir perbincangan kita. Nah, dalam perbincangan kita ini, apa yang Ibu Adin dapatkan gitu? Iya, alhamdulillah Bu Endah, solusi saya dapatkan karena sebelum berbincang saya tuh hanya terpaku, aduh bagaimana ini rapot mutu saya di numerasi ini merah, bagaimana caranya, dan memang dilihat kan tetap harus ada campur tangan dari guru begitu ya, tenaga kependidikannya. Sedangkan kami itu memang saya pribadi tidak mumpuni di bidang itu. Nah, setelah berbincang dengan Bu Endah jadi terbuka harus bagaimana, jadi ada jalannya, ada solusinya. Jadi saya mau mengeksekusinya pun sudah terarah begitu. Alhamdulillah ya Bu ya, berarti sudah ada ide-ide dan upaya ya gitu untuk penyelesaian masalah numerasi siswa ini ya Bu Alin ya gitu ya. Ya. Untuk selanjutnya mungkin hasilnya kan belum terlihat ya Bu ya. Mungkin nanti setelah pertemuan kita di minggu depan, mungkin saya akan mendapat cerita bagaimana hasil dari Bu Alin setelah melakukan kolaborasi dengan guru-guru matematika tersebut. Dan juga akan hasilnya terlihat ya, dampak ke muridnya akan seperti apa gitu kan ya Bu ya. Insya Allah. Iya. Oke, terima kasih Bu Arlin juga sudah menemani saya ya berbincang-bincang pada kesempatan ini juga gitu. Jadi juga saya juga ada sedikit sharing juga, Bu Arlin juga dapat pencerahan, jadi kita saling berbagi ya Bu dalam hal ini gitu. Ya, terima kasih terutama saya Bu Endah. Setelah berbincang dengan Bu Endah jadi terbuka pikiran saya, jadi apa yang harus dilakukan sudah terbuka lah, sudah ada jalannya, tinggal melaksanakannya besok pun tidak akan saya lama-lamakan. Terima kasih Bu Endah. Iya, sama-sama Bu Arlin.